Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bergabung kembali dalam sukacita pagi. Bapak Ibu, pagi ini kita mau melihat pernyataan Rasul Paulus dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang 1 sampai yang kedua. Dikatakan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kalimat di awal ayat 1 berkata itu ya, jadilah penurut-penurut Allah. Wah saudara, kita tentu ingin bersikap patuh kepada semua perintah Allah itu ya. Tetapi memang saudara, Paulus sendiri juga melihat bahwa proses kepatuhan itu tidak bisa terjadi secara instan. Kita tidak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali bertahan dalam kepatuhan. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Paulus juga melihat bagaimana orang-orang di Efesus perlu selalu dikuatkan, karena ketika mereka kuat di yang satu, mereka mungkin jatuh di yang lain. Saudara, bukankah seperti ini ya hidup kita sekarang ini? Kita bisa jadi kita kuat dalam pencobaan ini, tetapi kita jatuh pada hal yang lain. Paulus sebelumnya di pasal 4 sudah mengatakan bahwa pola hidup manusia yang baru itu berbeda dengan manusia sebelumnya. Tetapi di kalimat ini, di ayat ini kemudian dinyatakan kembali, sebab itu jadilah penurut-penurut. Jadi setelah kita berkomitmen untuk menjadi manusia baru, bisa melakukan hal-hal itu, tetapi saudara, yang ditekankan adalah hiduplah senantiasa di dalam kekudusan. Kalimat-kalimat selanjutnya atau ayat-ayat selanjutnya menyatakan hal ini, bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang baik tanpa kita berupaya untuk hidup kudus senantiasa. Kita mungkin bisa menjadi baik kepada sesama, tetapi kalau dasarnya bukan kasih, ada keinginan di dalam daging gitu ya, untuk dipuja, untuk keinginan atau punya hal-hal yang lain yang tersembunyi di dalam hati. Tetapi sewaktu orang-orang mau hidup kudus, kebaikan itu betul-betul saudara bukan untuk dirinya, tetapi untuk dimuliakannya nama Allah melalui kehidupannya. Inilah perbedaan kekudusan hidup dengan kebaikan semata-mata. Orang bisa berbuat baik kepada semua orang, tetapi untuk siapa kebaikan itu ya? Dan Paulus juga menjelaskan bahwa dasarnya sekali lagi saudara, itu bukan karena kita, saudara, tetapi karena Kristus yang sudah mati bagi kita. Oh saudara, pengorbanan Kristus itu begitu mahal harganya, tetapi dia memberikan kepada orang-orang yang mau menerimanya, mau mengakui bahwa dia sebagai Tuhan, dan kita tidak perlu menanggung itu. Pengorbanan itu begitu mahal, kasih itu begitu besar saudara, sehingga itulah yang mendasari kita untuk hidup kudus. Kasih yang begitu besar itu tidak bisa kita sia-siakan. Harus kita upayakan, harus kita kembalikan sebagai ucapan terima kasih itu dengan hidup dalam kekudusan. Mari saudara, kita saling kuatkan dengan saudara seiman lain, saling doakan, saling memotivasi dalam perkataan baik, dalam kehidupan baik, dalam pelayanan di gereja kita, dan juga dalam menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih sekali lagi Bapa di surga. Pagi ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau ingin kami semua menjadi orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami Roh Kudus, arahkan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat saudara, dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.